Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kosakata tentang kegiatan sosial. Karena anak-anak nanti antum kalau kuliah ada jurusan sosial itu ada khusus, misalnya jurusannya sosiologi, pelajarnya tentang itu aja semuanya tuh sosial. Nah sekarang antum SD di kelas bawah ini diajarin semua ilmu, udah tahu nanti akan jadi apa jurusan antum, minat antum jadi apa. Kalau antum misalnya tentang sosial, mungkin antum akan jadi pejabat misalnya gitu. Kalau antum akan jadi pengusaha, ada perekonomian gitu. Nah itu antum perlu kosakata beberapa, tapi nanti antum tinggal tambah ya. Nanti dengan proses perjalanan hidup bertambah tingkat kelas antum, kosakatanya akan bertambah. Oke, siap anak-anak menyaksikan pelajaran kita hari ini? Sayang? Siap, Mem. Oke, bismillahirrahmanirrahim. PPT-nya. Oke, ini dia ya. Mana dia ya? Oke, Umay. Oke, Umay, Memeti maafkan Umay, nggak apa-apa kok. Nah, Umay jangan chat terus, nanti konsentrasi belajarnya. Baiklah, ini dia materi kita. Ya, apa nih? Gambarnya, Mem. Nggak kelihatan gambarnya? Enggak, Mem. Nggak kelihatan gambarnya? Enggak. Enggak. Starten. Udah, Mem. Kelihatan. Udah? Udah. Nah, matikan suaranya ya. Udah. Konsentrasi. Memeti nanti intip-intip siapa yang nyimak, siapa yang enggak. Oke, bismillah, kita tadi udah baca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah, pagi yang cerah, kita akan belajar. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Oke anak-anak, pelajaran kita adalah tematik masih. Kemudian ini masih kosakata tentang lingkungan. Kalau kemarin geografi, desa, kota udah belajar. Ekonomi, masalah jual beli, segala macam udah. Sosial lagi sama budaya lingkungan. Nah, mari kita perhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, misalnya contohnya orang yang sosial itu kan orang yang suka menolong. Misalnya orang sakit dia beri bantuan, orang dalam musibah dia tolong, orang kecelakaan dia bantu. Pasti orang akan bilang orang itu sosial banget, dia suka menolong. Nah, kata sosial itu cenderung ke kata menolong. Nah, anak-anak, menolong orang lain itu adalah perbuatan yang terpuji. Dalam Islam, kalau orang Islam itu siapa yang menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri, itu baru orang Islam yang benar. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nampak kawannya miskin, dia bantu, itu berarti dia sayang sama kawannya, saudaranya. Karena masa dia kaya, saudara miskin dibiarin. Ada saudaranya kelaparan, dia bantu. Ada kawannya kecelakaan, dia bantu. Itu namanya adalah orang Islam yang baik. Tidak sempurna imannya kalau dia tidak mau menolong. Ada orang kecelakaan, biarin, kan bukan saya. Itu berarti dia bukan iman yang sempurna. Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya baik, suka menolong. Ya, di Indonesia dalam hukum Pancasila itu orang yang menolong itu sikapnya terpuji, pantas dipuji orang yang suka menolong. Nah, kita kalau kita menolong itu tidak perlu mengharapkan imbalan atau balasan. Dalam Islam disebut ikhlas. Apa nak? Ikhlas. Ikhlas. Misalnya Fahri Arpan. Suatu hari Fahri Arpan lihat Albi nggak jajan. Nah, Albi nggak jajan. Kenapa Albi nggak jajan? Bunda lupa ngasih tadi. Oh, Fahri kebetulan dikasih kakek tadi uang 10.000. Jajan Fahri biasanya cuma 5.000. Albi boleh ambil deh 5.000. Nah, terus makasih Fahri, kata Albi. Terus beberapa hari yang akan datang, si Albi buat uang 10.000. Apa kata Fahri Arpan? Contoh aja nih ya. Apa kata Fahri Arpan? Albi itu dia punya uang 10.000. Kemarin Ana belikan dia 5.000. Sekarang dia nggak mau kasih Ana. Nah, itu namanya berharap balasan. Lupakan aja. Kalau udah kita kasih, kita lupakan. Biar Allah yang catat. Biar malaikat yang catat. Itu namanya ikhlas. Jadi kita memberi tidak berpikir balasan. Yang balas tuh Allah aja. Yang balas tuh Allah aja. Paham? Walaupun orang itu jahat sama kita, itu contoh tadi ya. Walaupun orang itu jahat sama kita, kita tolong dia, akhirnya dia jahat sama kita. Biarin, biar Allah yang hitung. Ya, tugas kita berbuat baik. Nah, kalau kita sudah seperti ini, maka kita akan bahagia. Kalau kita sudah seperti ini, maka kita akan bahagia. Betul apa betul? Betul. Misalnya nih contoh, Memeti tidak sebut kebaikan Memeti. Misalnya contoh nih ya, Memeti tidak sebut kebaikan Memeti. Ini contoh aja. Misalnya Umay jualan face shield. Memeti punya face shield, tapi face shield Memeti udah usang.
Umay jualan. Terus Memeti bilang, wah Umay ini harus saya semangatin dia biar bisa ngerti bisnis. Memeti beli face shieldnya 2. Terus kata bundanya, Umay kegirangan Mem, lompat-lompat dia saking gembiranya. Nah Memeti jadi bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, itu artinya kalau kita menolong orang lain maka kita akan menjadi bahagia. Tapi kalau kita menolong mengharapkan balasan ya nggak bahagia. Kita kasih dia 1000, besok nggak dikasihnya kita sakit hati banget. Betul apa betul? Betul. Nah, jangan harapkan balasan. Nah, ayo kita baca tentang budaya menolong di sekolah. Ini di sekolah juga ada kalau dikelola kegiatan tolong menolong. Nah, temukan kosakata yang berhubungan dengan tolong menolong alias sosial. Nah, mari kita baca ya anak-anak. Nah, ini dia. Ini gambar Siti dan teman-temannya. Burung pun senang lihat dia. Nah, silakan dibaca anak-anak. Baca dalam, tidak bersuara. Dibaca aja tapi tidak bersuara. Memeti mau intip siapa yang matikan suaranya. Dia belajar. Matikan suaranya. Dia bersama teman berdoa. Matikan suaranya. Baca dalam hati. Memeti mau lihat. Gerakan aja mulutnya. Memeti mau lihat. Ini Areta kameranya enggak nampak. Ah, tuh dia sinyal ya. Zakia ini lagi. Oke, Memeti intip siapa yang baca. Oke. Oke, Memeti lihat siapa yang membaca. Oke. Mengumpulkan uang. Oke, ada. Oke. Memeti mau lihat yang baca. Reza sinyal kali ya. Albi mana dia? Albi walaupun ke toilet, kameranya jangan matikan. Kan HP laptopnya kan tidak menghadap ke toilet. Selesai, Mem. Udah, Mem. Oke. Yang selesai kasih jempol aja biar Memeti tahu. Kasih jempolnya. Emoticon jempol ada kan? Biar Memeti tahu. Oke, Naya udah. Umay udah. Nah, lihat kan jempolnya biar Memeti tahu. Jadi nggak berisik kita ya. Oke, alhamdulillah terima kasih anak-anak hebat. Makin sering antum membaca, makin lancar membacanya, makin banyak ilmunya. Jadi ceritanya hari ini Siti sangat belajar dengan ceria ya anak-anak. Nah, kemudian ibu guru menyampaikan pengumuman ada musibah anak-anak, ada musibah, ada bencana. Ternyata ada berita banjir di lingkungan sekolah. Jadi dekat sekolahnya itu mungkin sekolahnya tinggi, tapi dekat sekolah ada banjir gitu. Pekanbaru kan juga sering banjir. Terus kayaknya korbannya banyak, rumah orang tenggelam, rumahnya hanyut atau segala macam. Nah, guru menyampaikan anak-anak, ayo kita memberikan sumbangan misalnya gitu ya untuk korban banjir. Anak-anak kalau begitu kata bu guru itu artinya bu guru minta uang? Tidak. Artinya apa? Artinya apa? Artinya untuk membantu korban banjir. Itu dia. Membantu korban banjir. Oke, Hafiza sama Fahri Arpan udah Memeti dengar jawabannya. Yang lain siapa yang mau nambahkan? Yang lain ada yang mau nambahkan? Supaya anaknya dapat salah. Masya Allah, Albi luar biasa. Ya, mengajak anaknya untuk berbuat baik agar dapat pahala, agar dapat ridho dari Allah. Subhanallah. Ada lagi nggak tambahannya? Anak dua ini memang hebat-hebat lah. Ada tambahan nggak? Luar biasa tuh jawabannya. Supaya korban banjir tenang. Ah, ya. Ada lagi? Hah? Putus-putus suaranya. Iya, Memeti rasa anak-anak sudah mulai paham, sudah semakin mengerti. Ternyata cerita ini tentang tolong menolong. Jadi bukan soal minta uang. Jadi jangan sampai anak-anak kita bantu si Anu ya, ini minta uang lagi. Bukan. Itu mengajak kita untuk beribadah biar dapat pahala seperti kata Albi. Nah, kebetulan ada yang dapat musibah kita bantu. Kadang-kadang kan kita lupa kita punya uang mau kasih sedekah sama siapa ya. Kayaknya sekitar rumah saya kaya, saudara saya kaya, kasih sama siapa ya.
Oh, baguslah ini ada orang dapat musibah, ada diumumkan sama guru kemarin atau diumumkan mono lain kemarin. Oh, kita bantulah gitu. Nanti siapa yang ganti uangnya? Orang yang dapat musibah atau Allah? Allah. Allah tentunya, jangan harap. Orang korban banjir tuh kemarin saya bantu loh. Sekarang saya jatuh dari sepeda, enggak ditolong dia. Kita protes? Enggak. Biarin aja Allah yang bantu. Jatuh dari sepeda daripada kena banjir lebih penting kena banjir. Iya, benar. Nah, jadi anak-anak mari kita temukan kosakata yang berhubungan dengan sosial. Istilahnya sosial itu sila keberapa tuh? Tentang apa? Yang tolong-tolong. Bukan keadilan sosial. Maksudnya kita kan punya rasa kemanusiaan. Kita menganggap manusia lain itu sama dengan kita. Jadi mereka butuh bantuan. Itu sila keberapa? Sila ketiga. Sila keberapa tolong menolong? Dua. Kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kita kan merasakan manusia lain dapat musibah, dia butuh bantuan kita. Tentu kita tahu kalau kita dapat musibah, kita juga butuh bantuan orang lain kan? Iya. Nah gilirannya sekarang mereka yang kena. Kata Hafizah tadi, daripada kayak dia lebih baik kayak kita gitu. Dia malah ditimpa musibah berat, kita cuma jatuh dari sepeda dikit aja gitu. Nah, kita kan nggak mau kayak jadi mereka. Kita kan nggak mau jadi korban gitu. Nah, kita ngasih bantuan aja kok pelit amat gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, siapa yang bisa menemukan kata-kata yang berhubungan dengan sosial? Jadi kita saling tolong menolong. Tata, Mem. Apa Tata? Tata ikut membantu. Subhanallah, ikut membantu. Apa lagi? Sumbangan. Senang dapat Bagus, membantu. subhanallah, sumbangan. Bagus, apa lagi? Mengumpulkan uang sumbangan. Mengumpulkan uang sumbangan juga bagus, itu sosial. Apa lagi? Ada lagi? Korban yang banjir. Berdoa. Korban banjir. Subhanallah. Ada lagi nggak yang berhubungan dengan kegiatan sosial? Apa? Berdoa untuk korban bencana. Korban ya betul, itu bagus. Itu bisa jadikan sosial ya, karena doanya bukan untuk kita saja, tapi untuk korban gitu. Itu kata yang berhubungan dengan sosial juga. Apa lagi? Menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim, bagus. Apa lagi? Mensumbangkan uang yang lebih banyak kepada anak yatim. Oh, itu jadi kalimat dia. Jadi kalimat dia, bukan jadi kata. Nah, kata kita bahas. Uang sumbangan. Membagikan sumbangan kepada yang dapat membantu. Ya, membantu. Oke, anak-anak jawaban anak-anak betul. Tupa itu mat, karena kalau kata itu satu-satu kayak gini, ini satu kata nih. Pengumuman itu kata, itu kata berisi. Tapi kalau dalam pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Itu namanya kalimat. Karena kalimat itu adalah susunan kata yang punya arti. Tapi kalau kata satu-satu pengumuman, satu kata susunan huruf yang punya arti. Itu, ITU. Nah, disusun jadi satu arti dia, itu berarti yang ditunjuk sebelah sana gitu. Ya. Oke. Nah, jawaban anak-anak tadi banyaknya ke kalimat. Tapi yang tadi kata adalah seperti membantu, korban, sumbangan. Nah, itu kata. Nah, Indonesia itu setiap bahasa punya kosakata. Indonesia kosakatanya berbeda. Negara lain, bahasa lain juga kosakatanya beda-beda. Nah, ini kosakata bahasa Indonesia wajib diketahui bangsa Indonesia. Ya betul. Jangan sampai orang Indonesia nggak ngerti bahasa sendiri. Karena bahasa Indonesia ini kaya. Ada yang ngambil dari bahasa daerah. Sementara di Indonesia terdiri dari banyak bahasa daerah. Ada yang dari bahasa luar negerinya, bahasa asingnya. Ada yang diambil dari bahasa agamanya. Mayoritas bahasa agama Islam kan. Karena kita mayoritas Islam. Nah, yuk. Oke, nah anak-anak mari kita tentukan kosakata. Ya anak-anak ya, kosakata yang berhubungan dengan sosial. Masih ingat anak-anak, apa itu kosakata tadi Memeti bilang? Apa kosakata tadi? Membantu. Kalimat yang berhubungan dengan apa? Kegiatan? Membantu
Ya, kalau kosakata yang berhubungan dengan sosial berarti kata-kata yang berhubungan dengan menolong, ya kan? Tapi kalau kosakata itu sendiri adalah kata baru yang kita temukan dan banyaknya kata yang dimiliki sebuah bahasa. Apa, Nak? Ila, lihat Ila. Apa kosakata itu, Nak? Kata-kata baru yang kita temukan atau banyak kata yang memiliki suatu bahasa. Nah, ya, kalau bahasa Indonesia ini kata-katanya paling banyak loh, Nak. Indonesia ini kata-katanya paling banyak karena Indonesia bahasa daerahnya banyak. Kalau di Malaysia aja Memet lihat nggak banyak bahasa daerahnya, rata-rata Melayu semua. Paling nyampur dengan bahasa Inggris. Kayak ayah Tika ya, Mem. Nah, tapi kalau di Indonesia banyak banget. Jadi kosakata bahasa Indonesia paling banyak. Kalau antum cari kamus bahasa Indonesia paling tebal gitu. Ya, daripada kamus bahasa Inggris. Oke. Nah, sebelum kita harus mengetahui makna kosakata tersebut, mari kita lihat nih. Nah, nih beberapa kosakata sosial budaya. Banyak lagi sih. Ini sosial dan budaya ya di Indonesia nih memiliki budaya yang beragam-ragam karena daerahnya berbeda-beda. Kemudian kata-katanya juga banyak yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Anak-anak, kalau korban biasanya kita tolong enggak? Ya. Nah, ini sering menjadi kata-kata yang berhubungan dengan kata sosial. Karena biasanya orang korban selalu dapat butuh bantuan. Kalau enggak dibantu berarti orangnya tidak sosial disebut orang. Betul apa betul? Betul. Ya. Nah, apa sih arti korban? Coba lihat anak-anak. Adalah orang yang mengalami kesusahan. Atau ditimpa. Atau ditimpa. Apa, Nak? Atau ditimpa. Atau ditimpa kesusahan. Jadi, misalnya dia, misalnya apa misalnya? Banjir. Korban banjir. Apa lagi? Gempa bumi. Yang terkena gempa bumi. Apa lagi? Longsor. Terkena longsor. Apa lagi? Gunung meletus. Terkena tsunami, terkena gunung meletus. Semuanya itu adalah korban. Wajib kita tolong enggak? Wajib. Nah, berikutnya bencana. Anak-anak tahu bencana? Peristiwa alam yang menimbulkan kesusahan. Iya, misalnya. Tapi kalau peristiwa alam yang tidak menyusahkan enggak. Misalnya angin bertiup lembut di pipi kita, itu enggak bencana tuh loh. Tapi kalau angin berputar-putar sampai diputar-putarnya rumah kita, sampai diputar-putarnya Zakia, itu bencana tuh. Angin topan. Angin puting beliung. Angin puting beliung. Kalau di Pekanbaru biasanya apa bencana yang sering menimpa kita, Nah? Longsor, banjir, gempa bumi, tsunami. Di Pekanbaru, gadis. Di Pekanbaru kita sering dapat bencana apa? Banjir. Asap. Asap. Itu siapa tuh? Tata tuh. Asap. Mana ada tsunami kita Pekanbaru? Mana ada kita tsunami Pekanbaru? Asap yang paling sering hampir setiap tahun. Pagi ini Memeti lihat, anak-anak coba lihat di jendela nanti. Berkabut, Memeti tidak tahu apakah. Ada tadi Tata lihat, Mem. Kayak embun. Ya, agak putih-putih itu. Kalau dibilang embun hari nggak hujan kan? Kalau dibilang embun hari nggak hujan. Nah, dibikin ngantuk, Mem. Dibilang asap, Memeti was-was karena memang beberapa hari ini kan kurang-kurang hujan dikit doang. Kita doakan lah ya, mudah-mudahan tidak ada bencana lagi ya, karena corona aja udah bikin susah kita kan. Ya, itu juga bencana ya, Mem. Iya betul Tata. Corona itu juga bencana, tapi bencana dunia, bukan bencana Indonesia lagi. Karena semua negara kan asap kan makin enggak. Ya. Dunia, Mem. Ya, tapi kita nggak tahu ini kalau yang sekarang ini bencananya entah bencana alam atau bencana buatan manusia. Nggak tahu Memet itu corona tuh. Antum nanti kalau jadi dokter teliti lagi. Kenapa kok sampai orang dunia kena corona? Itu dibikin sama manusia. Karena nggak bersih.
Karena virusnya dibikin manusia atau memang ada kuman-kuman binatang. Kita nggak tahu kan katanya kelelawar. Kita nggak tahu. Antum lah teliti nanti jadi dokter. Nah berikutnya Awalnya orang Cina makan kelelawar. iya nggak tahu Memeti do. Karena Memeti bukan dokter. Nah Memeti juga tidak sempat meneliti. Cuman kata orang aja. Nah karena kalau sumbangan artinya kata-kata sosial. Adalah Bantuan uang atau barang untuk orang yang kesusahan. Iya, siapa yang sering ngasih sumbangan? Tika pas ada di Bagus. jalan Tika apa kasih sumbangan. Antum langsung tinggi hati kalau udah memberikan sumbangan. Enggak. Saya kaya, gitu enggak? Enggak. Antum memberikan sumbangan dengan rendah hati. Sakit. Oh, bagus. Ikhlas enggak? Ikhlas. Berharap balasan enggak? Berharap balasan enggak? Enggak. Berharap balasan dari manusia? Dari Berharap balasan dari Allah? ya. Berharap pahala atau balasan dari Allah? Pahala. Berharap pahala atau ridho Allah? Berharap pahala atau ridho Allah? Ridho Allah. Ridho Allah, benar. Banyak pun pahala kita kalau Allah nggak ridho, pahala itu bisa terhapus. Ternyata kita gunjingin orang lain gitu. Tapi kalau ridho Allah berarti kan kasih sayang Allah. Kasih sayang itu mahal. Betul apa betul? Tapi bukan corona. Aden pernah sumbangan ke anak yatim. Subhanallah, Doa luar biasa. anak yatim. Nah, makanya kalau orang kadang-kadang dia kaya, dia ulang tahunnya bukan pesta meriah di rumahnya, tapi di panti asuhan. Karena panti asuhan tuh bayangkan mama papanya nggak ada. Jangankan uang, mama papanya aja nggak ada. Kita punya nggak? Bunda, Nah, mereka juga butuh kasih sayang. Nah, kalau kita kaya, jangan pesta ulang tahun di rumah sendiri terus. Nah, sesekali di tempat panti asuhan gitu. Ya, mana lah, pokoknya kita berbuat baik aja. corona. Terus tolong menolong, itu kosakata sosial nggak? Iya. Ya. Apa sih artinya tolong menolong tuh? Membantu untuk meringankan beban penderitaan. Masya Allah, luar biasa anak-anak nih ya. Nah, enak nggak kalau kita saling tolong menolong? Enak. Di mana aja kita bisa tolong menolong itu? Di mana aja? Saja. Ada orang yang Oh, di mana saja. Contohnya di mana misalnya? Contohnya di mana misalnya? di panti asuhan. Oh, di panti asuhan. Jangan semuanya ke panti asuhan. Yang lain di mana lagi? Coba. Di mana kita tolong menolong? Di mana? Di mana? Raya. Oh, di jalan raya juga bisa tolong menolong. Betul. Di Iya, betul. masjid. Di masjid juga bisa. Di mana lagi? Di mana lagi? sekolah infak. Oh, infak di sekolah ya. Oh ya, kalau kita infak di sekolah itu kan kita menolong membangun masjidnya Allah, rumahnya Allah. Kira-kira Allah ridho nggak sama kita? Tidak. Ridho. Apa lagi? Apa lagi? Banyak lagi ya. Berarti infak sedekah itu juga bagian dari kata sosial. Karena infak sedekah itu kan kita memberi, ya kan? Iya. Nah, buka infak, sumbangan, bantuan. Banyak lagi sih anak-anak. Nah, peduli. Nah, kalau peduli kita kan sama orang lain, bukan sama diri kita sendiri. Sama diri juga, peduli sama orang lain juga. Banyak lagi, nanti anak-anak bisa belajar. Oke, lanjut. Ih, burungnya juga lagi nunggu berita nih. Anak-anak, ini materi kita kedua. Anak-anak, Memeti akan ajak membuat cerita Berdasarkan gambar berseri. Gambar Oke. seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar seri adalah amati gambar dengan seksama. Perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Oke, terima kasih Ibu Guru Kuinsa. Gimana anak-anak? Paham apa yang dibacakan Kuinsa?
Paham. Oh, Masya Allah. Jadi cerita bergambar berseri itu mirip-mirip komik anak-anak. Anak-anak pernah lihat komik? Pernah. Ini isinya gambar. Tapi ini ceritanya gambarnya tidak ada cerita, bukan benar-benar komik, tapi gambar disusun jadi sebuah cerita gitu. Bisa anak-anak? Pernah. Nah, tugas pertama itu dengarkan. Nah, jadi gambar itu disusun jadi sebuah cerita. Kayak film itu kan gambar yang disusun-susun jadi sebuah cerita. Nah, kalau membuat gambar seri itu berarti langkah pertama adalah diamati gambarnya dulu, ditengok baik-baik. Paham? Paham, Mem. Yang kedua, perhatikan ini ngapain, ini ngapain, ini ngapain. Paham? Paham. Yang ketiga, jadikan sebuah kalimat. Oh, ini adik naik sepeda. Oh, ini adik jatuh. Oh, ini adik ditolong kakak. Oh, ini adik dibawa ke rumah sakit. Oh, ternyata kaki adik bengkak. Nah, itu susunannya kan runtur itu daripada kaki adik bengkak, adik jatuh, kakak bawa ke rumah sakit, berantakan kan ceritanya? Iya. Nah, oke, coba kita susun dengan benar. Berikutnya apa? Gabungkan kalimat tersebut menjadi sebuah cerita yang nyatu atau padu. Paham sampai di situ? Paham, Mem. Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut. Oke. Wow, ini apa ini? Apa ini anak-anak? Ah, kita lihat dulu. Oh, mari kita bersama-sama. Oh, bingkai, pintar anak-anak. Meti sengaja pengen tahu anak-anak nih. Nah, anak-anak mari kita bersama-sama membuat cerita berdasarkan gambar di bawah ini. 1. Yuk, apa kira-kira gambarnya nih? Siapa yang tahu? Hah? Hari ini hujan turun dengan deras. Oh, katanya matanya tajam banget. Hujan turun dengan deras dan menjadikan banjir. Hari ini hujan yang begitu deras, betul kata Tata. Tapi Faiza akhirnya Hafizah akhirnya ingat ya. Ini bukan jalan raya doang, tapi hujan lebat. Pintar anak Memek ini. Nah, berikutnya apa lagi nih? Kita lihat lagi ya. Nah, berikutnya gambar yang kedua. Tara. Bagaimana? Gak ada Mem gambarnya. Masa ya? Ada. Apa gambarnya? Apa? Longsor. Longsor. Apa nak? Banjir. Ternyata Sekitar banjir. hujan lebat menyebabkan banjir sehingga rumah-rumah warga terendam air sehingga warganya tenggelam. Sehingga warga menjadi kesusahan. Sehingga warga menjadi kesusahan dan mereka pergi kemana? Mati. Mati. Ke tempat penampungan. Mereka mengungsi ke tempat penampungan. Mereka pergi ke tempat penampungan. Mereka menyelamatkan diri pergi ke tempat penampungan. Di tempat penampungan mereka punya rumah? Tidak. Di tempat penampungan mereka punya dapur? Tapi punya suatu pondok. Berarti mereka mengungsi. Di saat itu mereka butuh bantuan. Iya. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Apa ini kira-kira? Sumbangan Udin ngasih sumbangan uang. Udin memberikan sumbangan uang kepada Pak Ketua. menyerahkan sumbangan kepada Pak Ketua atau Pak RT. Terus berikutnya, ini ngapain? Siti mengumpulkan sumbangan suaranya mana lah? tiap kelas. Ada Abila kok nggak dengar? Intia mana suaranya? Areka mana? Umay? Ara mana suaranya? Nggak dengar. Meti lihat siapa yang mulutnya bergerak. Albi juga nggak bersuara.
Ah, Keisha mana suaranya? Siti mengumpulkan sumbangan dari setiap kelas. Meti mau tahu antum itu orang yang sosial atau enggak? Areta udah jawab, Ila belum jawab Dari lah. setiap kelas. Mana si Ila? Areta udah jawab. Terkena banjir. Ariadila belum dengar. Ara mana suaranya? Memeti tidak dengar. Siti Ara tuh orang bundanya sosial, tapi anaknya belum jawab. Apa yang dilakukan Siti Ra? mengumpulkan sumbangan dari setiap kelas. Kita mengumpulkan sumbangan dari murid di kelas. Hanan mana nih? Memeti tidak dengar jawaban Hanan. Hafiza udah, Albi udah, Fahri Arfan udah, Areta udah. Kiana juga tidak dengar. Memeti suaranya apa yang dilakukan Siti ini? Mantap. Ya, hebat anak-anak semua. Jadi ini kejadiannya hujan lebat yang menyebabkan daerah ini menjadi banjir sehingga penduduk mengungsi, ya kan? Kemudian si Udin memberikan sumbangan kepada Pak RW. Tapi sebelumnya ngapain dulu caranya? Mengambil Harus ke rumah Pak RT. Sebelum kita serahkan ke Pak RT, tentu kita kumpulkan dulu sumbangannya. Betul apa betul? betul. Nah, mungkin pula kita ngasih langsung sama Pak RT sebelum ngumpulin. Nah, kalau begitu kita urutkan ceritanya. Pertama adalah gambar hujan deras di suatu desa. Terus yang kedua apa? Terjadilah banjir. Betul. Kemudian terjadi banjir. Berikutnya apa? Hujan dan satu dari teman Siti menyerahkan bantuan. Gambar nomor 3-nya salah satu dari teman Siti menyerahkan bantuan kepada Pak RT. Terus yang keempat, setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Untuk disumbangkan kepada Setelah terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan kepada korban banjir. Salah satu dari teman Siti menyerahkan bantuan kepada Pak RT. Kok sama aja dua-duanya ke Pak RT? Pastinya salah satu teman Titi ini salah cerita satu ini. Masa ceritanya sama? Kok dua kali menyerahkan sama Pak RT? Bentar dulu dah. Ini ada yang mengumpulkan bantuan. Iya, yang satu itu kan mestinya dia mengumpulkan bantuan dulu. Nah, teman-teman Siti mengumpulkan. Ini kan tadinya salah satu teman Siti, Udin itu. Udin menyerahkan bantuan kepada Pak RT, ya kan? Ini dia isinya salah nih. Yang diperbaiki loh. Udin. Ini gambar nomor 3 kan Udin menyerahkan bantuan kepada Pak RT. Teman-teman Siti, teman Siti mengumpulkan sumbangan untuk diberikan untuk sumbangan yang terkumpul akan diberikan kepada korban banjir gitu dong, ya kan? Ini salah nih anak-anak sedikit ya, Memeti koreksi langsung biar nanti. Itulah gambar yang keempat itu teman Siti mengumpulkan sumbangan yang terkumpul diberikan hasilnya diberikan kepada korban banjir melalui Pak RT, ya kan anak-anak? Iya, Men. Nah, itu salah ketik ini. Melalui Pak RT. Nah, ceritanya, oke, sip ya. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi gambar pertama, gambar hujan deras. Gambar 2, rakyat penduduknya mengungsi. Ketiga, menyerahkan gambar ketiga,
menyerahkan ke Pak RT. Gambar keempat mengumpulkan sumbangan. Ada yang terbalik kan susunannya anak-anak? Masa menyerahkan ke Pak RT dulu baru ngumpul? Ngumpul dulu dong. Nah inilah susunan yang benarnya itu adalah kita jadikan sebuah cerita. Coba dibaca anak-anak. Nah, soal ceritanya jadi seperti ini. Silakan dibaca anak-anak sama-sama bersuara semua. Memeti mau dengar. Suatu hari terjadi hujan yang sangat deras di terjadilah banjir. tidak berhenti-henti, maka Terjadilah terjadilah dan banjir teman-temannya mengumpulkan desa sumbangan untuk para korban banjir. Setelah serikban yang Pak RT Siti dan teman-temannya mengumpulkan para korban para korban banjir. Setelah sumbangan terkumpul, memberi anak-anak. hasil sumbangan berapa Tunggu yang membaca ya. bisa sumbangan kepada para korban banjir. Zakia mana nih kameranya? Oke. Umay mana kameranya? Oke. Ditunggu yang masih baca. Sumbangan untuk Bila udah baca ya, Nak? Variabelnya udah baca ya? Mana Zakia nih? pada Pak RT. Zakia mana? Oke. Sumbangan kepada para korban banjir. Oke, udah semua udah baca? Keisha udah baca cantik? Udah ya? Oke, hebat. Anak Memeti hebat semua lah. Oke, sekarang mana dia ya? Ini Memeti kecilin. Oke. Nah, oke, berikutnya. Nah, jadi suatu hari terjadi hujan yang sangat deras. Begini bercerita, Nak. Walaupun gambarnya berantakan, tadi kan agak berantakan tuh gambarnya. Masa tadinya ngasih sama Pak RT dulu baru ngumpulin sumbangan. Tapi ketika anak-anak menyusun jadi cerita, disusun seperti ini. Suatu hari terjadi hujan yang sangat deras. Nah, mestinya antum ini kalau bisa sih ada cerita, antum gunting, antum ambil 4 buah cerita, terus serak-serakkan. Habis itu antum susun urutannya dengan benar, baru antum buat sebuah cerita. Itu antum sudah bisa bikin naskah skenario kalau mau bikin film. Hebat kan antum? Nah, nanti orang yang minta film, orang yang bikin sutradara, yang bikin skenario film tuh awalnya dia mengurutkan sebuah peristiwa, diurutkannya, disusun jadi rapi, jadi sebuah cerita yang menarik. Oke, sudah paham sampai di situ ilmunya mengurutkan cerita bergambar? Sudah. Nah, ini ilmu dasar baru. Nanti kalau antum udah semakin tambah tingkatannya, nanti ada lagi tambah-tambahannya. Ilmu dasar untuk bisa bikin komik, untuk bikin sebuah naskah cerita gitu, bisa aja. Kan antum juga hobi menggambar. Nah, itu bisa antum lakukan ya. Oke, Memeti rasa jam berapa sekarang? Udah jam 9 ya, nggak terasa. Ini anak-anak, ini tugasnya. Kita berlatih dulu ya. Ini latihannya halaman 45 kelompok B, kemudian halaman 46 kelompok C. Nah, jangan salah-salah lengkap-lengkap karena tugasnya ada 2. Nah, dikerjakan dua-duanya ya. Oke, Memeti tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa, Mam? Oh ya, lupa kita nih sebelum pelajaran ditutup, mari kita baca doa. Subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Oke. Mem. Yup. Atubu ilaik. Mem. Oi. Mem, kirim ke grup ya, Mem. Iya, Memeti kirim. Siap. Makasih Albini Kirim hebat. ke grup ya, Mem. Oke sayang, senang Memeti Albini, Memeti senang ya. Dia sekarang. Nah, Memeti stop rekamnya. Bentar.